Pemirsa jurnalis investigasi TV dimanapun berada, berikut breaking news pada hari ini. Rapat yang diadakan oleh DPD RI memanggil beberapa pihak. Apa kesimpulan yang bisa Bapak Kepala Desa Taman Sari simpulkan ataupun tanggapi? Terkait dengan pertemuan kita barusan yang difasilitasi oleh DPD RI, maka saya nyatakan bahwa ini fakta, bahwa memang PT PN itu di dalam mengelola perkebunan tersebut memang tidak bersurat dan tidak ber-HGU. Jadi artinya, menurut saya di dalam permasalahan ini yang menjadi artinya kekuatan dari masyarakat adalah adanya ahli waris yang mengakui bahwa lahan-lahan tersebut adalah hasil bukaan orang tua mereka terhadap lahan 329 hektar tersebut. Dan menurut saya sampai bergulirnya saat ini tidak ada konflik hukum di dalam masalah ini. Kalau kita mau bicara konflik hukum, pasti ada dua pihak yang masing-masing mengklaim. Dan tentunya dua pihak ini bisa menunjukkan barang bukti masing-masing. Karena di dalam hal ini yang dibicarakan adalah tanah, tentunya seharusnya PT PN 7 mengeluarkan surat mana yang menjadi bukti kepemilikan mereka. Tapi lagi dan lagi pertemuan ini tanpa ada berkas yang mereka bawa. BPN juga tidak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikannya dari PT PN 7 terhadap lahan itu, yaitu dengan BPN juga sudah mengeluarkan BPN musyawarah mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut adalah belum terdaftar, yang kemudian juga sudah ditandatangani oleh pihak PT PN 7 bahwa memang lahan tersebut belum ber-HGU atau belum bersertifikat. Lokasi tanah terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tatang, Kabupaten Musyawarah dengan luas kurang lebih 329 hektar. Kedua, tanah tersebut merupakan areal perkebunan karet yang dikelola oleh PT PN 7 dan terindikasi tanah negara yang belum terdaftar dan berstatus. Ditandatangani oleh perwakilan PT PN 7, M. Akhirudin, staf PT PN 7 kantor direksi, Retno Widyastuti, asisten personalia Waibulu, Hendra Prastiawan, asisten kepala Waibulu. Mereka sudah tanda tangan mengakui membenarkan lahan ini dikelola oleh PT PN 7 tanpa ada surat HGU. Jadi kembali dengan adanya sudah terbitnya surat ini, maka tentunya saya meyakini bahwa masyarakat inilah pemilik asli dari lahan tersebut. Kenapa saya yakini? Setelah kami turun survei ke lapangan, kami temui di dalam perkebunan tersebut ada situs-situs, baik kuburan masyarakat yang dulu berladang di situ, maupun kemudian ada bekas galengan sawah, ada Kedung Dono, disebut Kedung Dono karena miliknya Pak Dono, dan ada juga Kedung Jaran karena memang diyakini di situ ada mistiknya, yang artinya berupa kuda, di mana menurut masyarakat kalau dilihat Kedung Jaran tersebut banyak sekali ikannya, tapi ketika airnya dikuras tidak ada seekor ikan pun. Makanya mereka sebut itu Kedung Jaran. Situs-situs ini diberi nama ini dikarenakan di zaman itu memang sudah ada peradaban, artinya sudah ada yang memiliki. Dan sampai saat ini setelah saya survei ke bawah, ahli-ahli waris ini masih hidup dan mereka kecilnya besar di kebun tersebut, walaupun pada kenyataannya mereka tidak pegang surat selembar pun. Tapi ada cerita tentang hilangnya surat tersebut. Di tahun 2002 yang lalu ada LSM Pramukti yang masuk ke Desa Taman Sari menawarkan untuk membantu mengenai lahan tersebut untuk kembali, dengan syarat semua surat-surat dikumpulkanlah oleh ahli waris ini surat mulai dari petuk itu kalau sekarang ini bayaran pajak PBB, kemudian surat izin penebangan hutan dan lain sebagainya. Jadi mereka ini dulu bersurat, tapi tahun 2002 dikumpulkan oleh LSM Pramukti tersebut dan surat itu dibawa entah kemana. Itu yang sehingga menghasilkan mereka tidak pegang surat.
Tapi karena saya selaku kepala desa saat ini dan saya meyakini bahwa mereka adalah benar pemilik ini, maka kita siap apabila mereka masyarakat ini hendak membuat sporadik. Saya persilakan. Artinya keinginan masyarakat ini didasari dengan keinginan mereka yang ingin mengajukan sporadik, Pak ya? Iya, pada dasarnya seperti itu. Untuk kemudian nanti ditingkatkan lagi statusnya menjadi sertifikat. Terkait dengan salah satu tadi dari Kak Kanwil yang menyatakan bahwa kalau bisa nggak usah mengajukan karena sudah ada salah satu yang mengklaim, itu seperti apa Pak tanggapan dari Nah, sekarang begini, BPN Kanwil yang tadi diwakili oleh Pak Andi Lubis harusnya mendalami arti dari surat yang sudah dikeluarkan oleh BPN Pesawaran. Untuk mengklaim suatu lahan itu milik aset perusahaan, tentunya harus ada surat. Ini mereka sudah keluarkan surat bahwa tanah tersebut tanah negara yang belum terdaftar atau belum berstatus. Setiap aset pasti terdaftar. Nah, ini tidak terdaftar berarti aset bukan? Bukan. Ini perusahaan loh, bukan pribadi. Kalau kita pribadi punya lahan, nggak perlu dinomerin aset karena kita masyarakat bukan badan hukum. Tapi ketika kita bicara ini adalah perusahaan dan badan hukum, maka dia harus ditata asetnya apa saja. Ini jelas. Ini tidak didaftarkan, jadi bukan aset. Dan kemudian PT PN 7 pernah bersurat pada saya tanggal 21 September 2021 kepada Kepala Desa Taman Sari, yang intinya memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Bila mana masyarakat Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan akan memproses peningkatan hak tanahnya yang terletak di luar aset tanah PT PN 7, maka pada prinsipnya PTN 7 Niku Sawai dulu tidak berkeberatan. Artinya silakan kalau di luar aset. Nah, ini sudah keluar dari BPN bahwa ini bukan aset PTP. Kira-kira boleh nggak saya dengan dasar PTPN ini membuatkan mereka sporadik? Boleh. Boleh, karena sudah dijamin oleh surat PTPN 7 ini. Betul. Jadi semua ada dasar. Nah, kembali lagi kepada pihak PTPN 7 selaku BUMN, saya bukan tidak berpihak. Dalam hal ini saya ketika berbicara dalam permasalahan ini, saya pejabat negara, saya kepala desa. Kewajiban saya melindungi aset negara. Kalau tanah ini bisa dibuktikan 329 ini adalah tanah PT PN 7, saya orang pertama yang akan bilang sebelum aparat penegak hukum, jangan diambil. Kenapa? Karena aset negara. Seperti itu. Tapi kebalikannya, ketika ini bukan aset negara dan ini tanah rakyat saya, hanya satu perintahnya, kembalikan ke rakyat. Itulah gunanya pemerintah. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat yang didasari undang-undang dan peraturan. Artinya selama ini selaku Kades yang juga sebagai pejabat negara di tingkatan desa, apakah pernah menanyakan hal tersebut ataupun berkirim surat kepada PTP untuk menunjukkan alas hak mereka, Pak? Sudah berkali-kali secara khusus saya memohon untuk audiensi. Datang ke kantor direksi, saya kantorkan sendiri suratnya. Tapi tidak pernah ditanggapi. Mereka tidak mau menanggapi keinginan audiensi saya. Jadi ketika kemudian pada saat ini kita saksikan rakyat bergerak, ini memang sudah habis kesabaran masyarakat. Kenapa? Upaya administrasi sudah habis saya lakukan. Saya berkirim surat ke BPN, saya berkirim surat ke Bupati, saya berkirim surat ke Gubernur. Kita duduk satu meja bersama. Kemudian saya ketemu Menteri ATR BPN. Semua sudah kita lakukan, tapi hasilnya tidak menunjukkan titik terang. Makanya ketika saat ini rakyat bergerak, saya nggak salahkan. Yang saya salahkan dalam hal ini hanya dua. BPN yang tidak tegas, dan yang kedua PT PN 7 yang memaksakan kehendak. Jadi jelas. Nah, jadi saya minta di dalam artinya hasil pertemuan ini, kami minta dengan seluruh aparat penegak hukum untuk melihat permasalahan ini secara terang benderang. Bahwa siapa yang sebenarnya memiliki hak untuk lahan ini. Dan perlu
ingat, tidak semua persoalan harus berakhir di meja pengadilan. Selama ini masih bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak itu dilakukan? Boleh berakhir di pengadilan, tapi masing-masing pihak punya kekuatan tidak. Nah, jadi kalau memang PTP merasa punya kekuatan, lah silahkan gugat masyarakat selaku yang merasa katanya memiliki, silakan. Tapi tolong aparat penegak hukum dilihat juga ada nggak legalitasnya PTP melaporkan tersebut. Salah satu contohnya, ada tidak bukti kepemilikan atau tidak, paling tidak surat AGU terhadap lahan itu. Kalau itu sudah tidak ada, ini yang membuktikan bahwa memang tidak ada. Artinya untuk apa ditindaklanjut laporan mereka? Benar nggak? Melaporkan seseorang harus ada asas legalitas hukum. Kalau masyarakat Aliwan sudah diskusi dengan saya, tidak akan pernah menuntut PTP. Karena apa? Mereka merasa tidak perlu dituntut. Orang PTP memang nggak ada surat. Nah, artinya di dalam hal ini, mohonlah artinya pengertian dari semua aparat pemerintah melihat permasalahan ini secara gamblang. Ini belum konflik, saya bilang. Kalau kemudian terjadi pendudukan, itu karena memang masyarakat merasa itu tanah mereka. Makanya kita selalu menghimbau kepada BPN, ayo mana suratnya, ayo mana surat. Tapi lagi-lagi sampai hari ini tidak pernah ada surat. Demikian breaking news hari ini, kru jurnalis investigasi TV.